perkenalkan, nama saya Syarkince Elinora Misa SPD. Saya mengajar di SMP Kristen Citra Bangsa Mandiri Kupang. Saya mahasiswa PPG Angkatan ketiga asal Universitas Katolik Budaya Mandiri Kupang. Nomor PPG 20013032457736. Nomor induk mahasiswa 181230004. Saya akan belayak laksanakan layanan bimbingan klasikal di kelas 8A dengan tema kesadaran gender. Selamat menyaksikan. Good morning. Good morning. How are you? Baik, saya persilahkan satu orang untuk pimpin kita dalam doa. So let us pray. Our Father in heaven, thank you for your blessing. We are going to start our counseling guidance lesson today. So please bless us so we can understand. In the name of Jesus, we pray. Amen. Baik anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat kok? Sehat. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita? Siap. Oke, semangat ya. Sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita, saya minta anak-anak kita semua berdiri untuk kita ice breaking seperti biasa. 1, 2, 3. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Best, best, best. Thank you. Silakan duduk. Baik, hari ini tujuan pembelajaran kita Ibu akan melaksanakan pembelajaran bimbingan konseling, yaitu layanan bimbingan klasikal. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan mendengarkan bagaimana peran gender dalam kehidupan sehari-hari, terus bagaimana peran gender dalam menyesuaikan dalam lingkungan sosial, terus peran gender dalam kehidupan bermasyarakat. Oke anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Oke, silakan duduk yang manis. Anak-anak perhatikan di layar kamera depan, menghargai peran gender. Tahu peran gender? Tahu? Di kamera sini ada peran gender laki-laki dan perempuan. Di sini yang perempuan kesukaan warnanya pink, laki-laki biru. Oke. Anak-anak perhatikan di sini. Kita akan pindah pada slide berikut. Apa yang dimaksud dengan kesadaran gender? Kesadaran gender merupakan pemahaman akan peran dan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan sosial. Contohnya, di suatu kantor ada laki-laki dan perempuan. Di sekolah ada guru laki-laki dan perempuan. Kita pindah pada slide berikut. Kesadaran gender dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. Kita semua anak-anak yang laki-laki, perempuan, semua berhak untuk menerima pendidikan di sekolah ini dan dimanapun juga. Yang kedua, membedakan tugas antara laki-laki dan perempuan dalam suatu organisasi. Contohnya, misalnya di gereja, pasti ada dalam suatu organisasi ada laki-laki dan perempuan. Atau dalam kegiatan kita akan membuat kegiatan pemilihan OSIS, itu ada laki-laki dan perempuan, ada calon laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada perbedaan yang laki-laki saja yang kita OSIS atau perempuan saja. Lalu berikut lagi, tidak melakukan perundungan pada perempuan akibat melakukan pekerjaan kasar. Anak-anak, tidak ada bilang perempuan dia lakukan kerja kasar dihukum, tidak ada. Jadi jangan tutup perempuan hanya di dapur. Yang lakukan kerja kasar hanya laki-laki. Tapi dengan era teknologi, perempuan juga dapat melaksanakan pekerjaan di kasar. Contohnya, dia bisa bangun rumah. Perempuan bisa kerja jadi tukang. Itu kan kerjaan kasar. Oke.
Kita pindah pada slide berikut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah jenis kelamin gender bisa diartikan sebagai keberagaman jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Perbedaan dari dua jenis kelamin terletak pada aspek fisiologi dan aspek fisik. Adanya perbedaan fisik hingga hormon dalam tubuh membuat adanya perbedaan atau penyaturan fungsi biologis. Ini itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita pindah. Ini contoh kesadaran gender. Ini kalau dalam hubungan melakukan hukum dengan adil satu sama lain antara laki-laki dan perempuan. Ini ketika kita ketemu, kita memberi hubungan baik, jabat tangan, menghormati dengan adil. Yang kedua, saling menghormati bagi perempuan pada dan laki-laki atau perempuan. Jangan bilang anak itu anak perempuan begitu macamnya, dan laki-laki begitu jelek. Itu ciptaan kuadrat. Kita saling menghargai. Keriting hitam mau dia berwarna apapun, itu ciptaan Tuhan. Oke, kita pindah pada slide berikut. Contoh jelas terlihat seperti berikut. Laki-laki itu dia memiliki penis, skrotum, memproduksi sperma. Itu kuadrat dari lahir dan tidak akan berubah sampai mati. Sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim, memproduksi sel telur. Alat biologis tersebut dapat tidak dipertukarkan dan sering dikatakan sebagai kuadrat Tuhan. Jadi laki-laki dia laki-laki dari sekarang sampai mati dia tetap laki-laki. Kalau dia perempuan dari sekarang sampai mati dia tetap jenis kelamin perempuan. Kalau dia mau pakai operasi pun hidupnya tidak panjang. Seperti itu. Oke, kita pilih lagi. Ini ada laki-laki yang bisa berperasaan seperti perempuan, halus. Ini ciri-ciri yang dipertukar, artinya ini bisa ditukarkan. Hanya tukar saja dia punya perilaku. Contohnya laki-laki bisa jadi apa? Feminin, anggun, berperasaan halus. Terus perempuan bisa jadi perempuan yang tangguh. Itu. Jadi anak-anak lihat di situ. Nah, kita lihat ini yang tidak seks itu tidak dapat ditukar, sedangkan gender bisa dapat berubah. Seks itu biologis dibawa sejak lahir. Ketika kalau kita lahir, Tuhan bilang anak perempuan. Berarti dia dari sejak lahir sampai mati perempuan atau laki-laki. Kalau gender itu dibentuk oleh sosial natural, lingkungan. Kalau di mana lingkungannya dalam satu keluarga, di dalamnya ada anak laki-laki, semua perempuan satu, itu anak perempuan dia bersifat akan ikut laki-laki. Atau misalnya dalam rumah perempuan semua satu laki-laki, itu anak laki-laki akan ikut yang perempuan sifatnya. Itu yang natural, gender yang ditukarkan. Yang berikut lagi, tidak dapat berubah, seks itu tidak dapat berubah. Ini dapat diubah sesuai dengan lingkungan. Lalu yang berikut, ubah sifat universal, menyeluruh. Kenapa dalam kehidupan manusia itu harus menikah dari ujung sampai ujung? Lalu ini berbeda di setiap budaya. Contohnya kita orang NTT, kalau menikah laki-laki yang minang perempuan dengan beli sekian anak. Apalagi kalau orang Sumba, Protestan Timur, lebih parah Sumba. Itu kalau dia pergi minang perempuan sekian beli sendiri sampai hampir sapi berkandang-kandang. Tapi di daerah luar dari NTT, laki-laki yang minang perempuan, tiga dia cari seperti itu. Terus di sini tergantung dari masa. Seks itu tidak tergantung masa. Kenapa dia punya kesutua, dia punya istri menikah, dia menikah lagi karena kebutuhan seks itu adalah kebutuhan yang utama. Dia sampai mati, kalau dia semua berarti tidak berfungsi lagi. Lalu ini tergantung dari masa. Lalu yang berikut kodrat, itu bukan kodrat, seks itu kodrat dari Tuhan. Oke, ini tentang karakter yang feminin dan maskulin ya, menjelaskan tadi yang perempuan bisa berubah sifatnya laki-laki, dan laki-laki berubah sifatnya jadi perempuan dalam lingkungan ekonomi, dalam lingkungan keluarga. Oke, kita lihat di sini gambar reproduksi. Yang ini gambar ini anak-anak perhatikan, ini
gambar reproduksi laki-laki. Ini gambar reproduksi perempuan. Ini gambar ini yang kita semua ada dalam lingkungan syariah. Ini perlu di pelajaran biologi ada, di PKN juga ada, dan di bimbingan konseling juga ada. Oke. Seks adalah perbedaan jenis kelamin yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dengan demikian tidak dapat diubah. Misalnya kita lihat di sini, kalau laki-laki itu dia sudah mulai umur ke 16 ke atas, dia sudah mulai mengalami mimpi basah, terus tumbuh jakun, suara membesar. Terus perempuan tuh dia mulai adanya kesetaraan biologis, permisi dia mulai tumbuh buah dada, terus dia juga bisa memiliki menyukai lawan jenis, dia adanya menstruasi pertama. Ini jadi berlaku dimanapun tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Oke, kita lihat lagi di sini. Diskriminasi gender dapat terjadi dalam berbagai negara. 1. Diskriminasi secara langsung. Jika seseorang diperlakukan berbeda secara terbuka dan langsung akibat perilaku, sikap, dan aturan, itu berlaku dari aturan secara langsung. Lalu diskriminasi secara tidak langsung tuh itu terjadi jika peraturan atau kebijakan bersifat umum namun positif bagi setiap kelompok atau jenis kelamin. Lalu yang ketiga, diskriminasi sistematik. Itu dia terjadi sebagai hasil ketidakadilan yang berawal dari sejarah, adat, norma, dan tata budaya masyarakat. Oke, kita lihat dua gambar ini. Anak kecil di sini bisa tukar, laki-laki bisa suka dengan permainan perempuan karena dalam rumah ada kebanyakan perempuan, dia suka warna pink. Perempuan bisa suka dengan warna ini. Lalu di sini dari kecil mereka bisa tukar, itu laki-laki dia menggunakan baju warna pink, perempuan menggunakan baju warna putih. Inti dari kesetaraan, tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang didominasi. Keduanya harus saling memberi keadilan karena gender itu sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh keduanya. Itu. Kita ya, terima kasih untuk video ini. Kita lanjut pada video itu rekaman. Anak-anak dulu zaman saya kami tunggu ibu ini pada video. Kita akan kembali membicarakan topik yang sangat penting, yaitu peran atau aturan gender yang ada di masyarakat. Sayangnya banyak anak yang menggunakan seks dan gender untuk membuli anak-anak lain, dan anak-anak yang menjadi sasaran seringkali merasa tidak berdaya untuk menghentikan. Baik, yang bikin video ini kita lanjut pada jadi ini yang menjelaskan video tentang maskulin ya. Kita lanjut pada presentasi kelompok. Ibu bagi dalam 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, 2, kelompok 3. Nanti berhadapan, saling berhadapan.
Oke, anak-anak perhatikan kasus di atas. Ini itu mengenai kesetaraan gender. Beberapa hari yang lalu terjadi kecelakaan pesawat dan membuat pesawat itu terdampak di sebuah pulau asing. Para penumpang tidak dapat menghubungi keluarga dan kerabat mereka di rumah. Persediaan makanan pun juga semakin menipis. Para penumpang pesawat adalah seorang dokter, seorang kakek tua, seorang tentara, seorang ibu hamil, seorang anak laki-laki kecil, pilot pesawat, 2 orang laki-laki bertubuh besar, seorang pemuka agama, seorang wanita, sepasang kekasih. Anda adalah tim penyelamat dan Anda berhasil menemukan posisi merek kapal. Namun sayang, kapal yang Anda kendarai hanya cukup 3 orang. Jangan itu yang bawa kapal. Ada pesawat yang sementara tenggelam, Anda yang membawa kapal. Lalu di dalam pesawat kapal yang Anda bawa cukup 3 orang yang Anda selamatkan. Diri Anda dan 2 orang di sini. Jangan Anda pilih 2 orang siapa yang diselamatkan. Atau mau tanya? Atau mau tambah sedikit lagi boleh? Boleh sih, tambahkan lagi di bawah juga boleh. Nanti dia maju presentasi. Oke. Waktu presentasi selesai 1 orang. Setiap kelompok maju perwakilan. Silakan lihat supaya waktu berpresentasi 5 menit lagi ya. Oke, bisa maju presentasi. Waktu selesai saya persilakan dari kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 1. Ayo kelompok 1 perwakilan 2 orang maju. Kelompoknya di sana. Maju 2 orang. 1 orang yang bangsa, 2 orang. Ya, laki-laki maju sudah. Maju sudah. Ya, silakan kita saksikan kelompok ini untuk oke, baca dia punya topik kasusnya. Topik dari sini adalah Anda diminta untuk
memilih siapa 2 orang yang akan Anda selamatkan. Tuliskan alasan Anda mengapa 2 orang tersebut Anda selamatkan. Jadi yang kami pilih ibu hamil dengan anak kecil. Soalnya alasannya nih. Karena mereka membutuhkan pertolongan terus sehingga ibu hamil itu mengandung, jadi sudah pasti diprioritaskan. Ya, ini sekian dari saya, terima kasih. Baik, dari kelompok 1 mereka selamatkan ibu hamil karena seorang baik, karena umur masih panjang, mereka sangat membutuhkan pertolongan. Kita beri aplaus untuk kelompok ini. Hingga kelompok 2. Silakan. Tuliskan alasan Anda mengapa Anda diminta untuk memilih siapa 2 orang yang akan Anda selamatkan. Tuliskan alasan Anda mengapa 2 orang tersebut yang Anda selamatkan. Dari kelompok kami memilih untuk menyelamatkan seorang ibu hamil dan juga anak kecil. Hal ini dikarenakan orang-orang yang berada dalam pesawat seperti pilot pesawat, orang laki-laki bertubuh besar dan lain-lain. Kami rasa mereka masih bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Akan tetapi ibu hamil dan anak kecil kami rasa membutuhkan pertolongan yang dibutuhkan karena mereka yang pertama anak kecil itu belum mengerti bagaimana cara menyelamatkan diri. Silakan. Pertanyaannya, Anda diminta untuk memilih siapa 2 orang yang akan Anda selamatkan. Tuliskan alasan Anda mengapa 2 orang tersebut yang Anda selamatkan. Berdasarkan pertanyaan di atas, kami memilih untuk menyelamatkan seorang ibu hamil dan kakek tua. Karena menurut kami, seorang ibu hamil dan kakek tua tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari materi tentang kesejahteraan nanti kita lebih pada perasaan. Bagaimana perasaan kita sebagai laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dia menceritakan tentang kasus bagaimana sebuah pesawat yang hampir purna, lalu di dalamnya ada banyak orang tetapi kita memilih selamatkan 2 orang. Terima kasih untuk masukannya. Yang berikut, bagaimana dengan kita pindah pada bahan refleksi, bagaimana dengan perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan layanan ini? Kelompok 1, silakan ada jawaban. Yang pertama, silakan berikan alasan. Kelompok 1. Silakan berdiri, nak. Nomor 1, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan layanan klasikal hari ini? Kami merasa puas karena dengan belajar tentang kesetaraan gender, saya menemukan hal yang baru. Silakan kelompok yang di sana. Yang kami rasakan adalah kami merasa belajar suatu hal yang baru yang walaupun sudah berada di diri kami sejak lama, namun kami harus lebih mengenalnya. Silakan kelompok ini, perwakilan 1 orang. Menurut kami merasa senang karena menemukan hal-hal yang baru. Baik, terima kasih. Terima kasih atas perasaan kalian dalam mengikuti kegiatan ini. Anak-anak, dari kegiatan ini kita belajar bahwa menghargai seseorang sangat penting dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi sebelum menutup kegiatan ini, 1 orang pimpin kita dalam doa. Mari, dari laki-laki sekarang perempuan, silakan maju. Let us pray.
Our Father who art in heaven, thank you for your blessing. Now we want to end our counseling lesson today. Please bless us. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Thank you very much. Goodbye.